alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan ditorong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Pak, jangan Pak, PKI siapa Pak? PKI siapa? Pak, masnya punya siapa? Pak, biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Pak ada emas dan uang? Nggak tahu Pak ada emasnya Pak. Salah mobil Pak. Pak, rapor nggak Pak? Kasih jalan nih, kasih jalan. Kasih jalan. Jangan dorong. Masuk. Tuh. Masuk. Ada yang main kabur Pak. Woi, HP, reben, HP. Jumlah kelihatan aja. Oke ya, jangan nembang ya. Kita mulai ya. Naik ya kapan? Terima kasih tadi proses pemeriksaan dilakukan sejak sekitar 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh tadi proses pemeriksaan berjalan. Awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan KTP. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik informasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen, satu dokumen penetapan tersangka dan 2 dokumen penahanan. Jadi pukul 7 tadi kami menerima 2 dokumen dari penyidik, yaitu satu dokumen penetapan tersangka, yang kedua dokumen penahanan. Setelah proses pemeriksaan tersangka dilakukan, selama proses pemeriksaan dari pukul 2 sampai dengan tadi, Pak Eva menjelaskan semua yang ia ketahui. Ia menjelaskan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sesuai yang dia ketahui. Karena memang sejak awal, sebagaimana yang sampaikan juga pada kami dan pada penyidik, Pak Eva bersikap kooperatif dan sangat menghormati kredibilitas, institusional dan fungsi penegakan disiplin. Kurang lebih mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan. Sebagai tambahan, saya dan tim baru ditunjuk sebagai advokat untuk Pak Eva. Sebelumnya siapa Pak? Dan perlu juga kami sampaikan agar jelas dan agar jernih, ada 3 sprindik dari Polri yang dilimpahkan ke
Kejaksaan Agung. Dialihkan ke Kejaksaan Agung. Dari 3 sprindik tersebut ada 1 penetapan tersangka. Jadi ada 4 dokumen ya yang dari Polri ke Kejaksaan Agung, 3 sprindik umum dan 1 surat penetapan tersangka. Kemudian Kejaksaan Agung juga menerbitkan 3 sprindik umum dan tadi ada tambahan 1 penetapan tersangka untuk dugaan TPPU. Jadi nanti silakan dikonfirmasi ya ke pihak Kejaksaan Agung. Ada satu poin yang juga tadi disampaikan bahwa Pak FA sangat berharap karena beliau kan tidak lagi menjadi Jampitsus, juga beliau adalah salah satu warga negara seperti yang lainnya. Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih dan juga proses hukum ini berjalan secara adil, termasuk juga perlu diperjelas seterang-terangnya sebenarnya apa tuduhan dan predicate crime indikasi TPPU tersebut. Itu ya yang bisa disampaikan. Ada berapa pertanyaan Bang dari jam 2 sampai jam sekarang ini diperiksanya Bang? Yang pasti ada 2 BAP, 1 BAP untuk pemeriksaan sebagai saksi. Itu yang tadi siang ya, pukul 2 sampai dengan sekitar pukul 7 malam ini. Yang kedua BAP sebagai tersangka. Nah, untuk BAP sebagai tersangka saya tidak hafal betul jumlah pertanyaannya, tapi mungkin sekitar 20 atau 30 pertanyaan, termasuk pertanyaan yang bersifat umum soal identitas dan Apakah ada kaitannya dengan